Polda Jawa Barat mengungkap Peggy Setiawan alias Peron sebagai otak pembunuhan Vina di Cirebon, Jawa Barat. Sebagai otak pembunuhan, Peggy dijerat pasal pembunuhan berencana dan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman mati seumur hidup atau penjara 20 tahun. Lantas, akankah perlawanan Peggy Setiawan bergulir di sidang pra-peradilan? Lalu apa pula yang membuat polisi menghapus 2 DPO? Akankah ditangkapnya sosok Peggy menguak misteri kasus pembunuhan Vina yang belum terungkap? Dalam konferensi pers yang digelar minggu lalu, polisi mengungkap peran Peggy dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Perlu saya tegaskan di sini rekan bahwa tersangka semua bukan 11 atau 9, sehingga DPO ada 1. Untuk itulah kami selama ini meyakinkan bahwa 5 keterangan berbeda dari tersangka itu ada yang menerangkan 3, ada lagi yang menerangkan 3 dengan nama berbeda, ada yang menerangkan 5, ada yang menerangkan 1. Setelah kami melakukan penyidikan lebih mendalam, ternyata 2 nama yang disebutkan selama ini itu hanya asal sebut. Jadi tidak ada tersangka lain. Namun apabila nanti di kemudian hari muncul tersangka lagi, ya kami akan periksa. Tetapi sejauh ini fakta di dalam penyidikan kami, tersangka atau DPO adalah 1, bukan 3. Jadi semua tersangka jumlahnya 9, bukan 11. 8 melakukan persetubuhan, yang 1 tidak. Sebagai otak pembunuhan, Peggy dijerat pasal pembunuhan berencana dan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman mati seumur hidup atau penjara 20 tahun. Lantas, akankah perlawanan Peggy Setiawan bergulir di sidang pra-peradilan? Lalu apa pula yang membuat polisi menghapus 2 DPO? Terduga DPO Peggy itu membantah atau apapun itu, tapi kan faktanya dia itu kan sudah merubah identitas, itu kan sudah jelas. Kenapa merubah identitas? Jadi itu aja dulu. Kita tidak akan membahas Peggy lebih jauh, kita tetap fokus kenapa terduga DPO yang 2 ini dihilangkan, dianggap fiktif gitu kan. Sedangkan di amar putusan pengadilan kan sudah jelas ada perannya masing-masing. Berarti itu kan kalau dihilangkan itu kan harus kita diulang BAP lagi dari awal segala macam. Jadi itu yang kita pertanyakan kenapa. Dan pada saat rilis juga tim kita yang dari Jakarta ada di Bandung itu di Polda Jabar ingin bertemu langsung ke pihak kepolisian, tapi memang tidak ditemui gitu. Jadi kita masih belum mendapat jawaban pasti kenapa bisa dihilangkan. Itu yang sangat kita sesalkan gitu kan, karena belum mendapat jawaban yang pasti dan jelas. Akankah ditangkapnya sosok Peggy menguak misteri kasus pembunuhan Vina yang belum juga terungkap? DPO itu daftar pencarian orangnya. Ya. Mengapa orang itu dicari? Tentunya karena dia adalah diduga sebagai pelaku daripada kejahatan itu. Dan DPO tidak dibuat dengan sembarangan. Tentunya berdasarkan fakta dan data yang terungkap. Apakah terungkapnya pada tingkat penyidikan? Apakah terungkapnya pada tingkat persidangan? Ternyata ini terungkap pada level penyidikan dan persidangan. Nah, tahu-tahu kemarin saya dengar ya, diumumkan oleh Polda Jawa Barat bahwa DPO-nya hanya 1, yaitu Peggy. Ya. Sedangkan yang 2 itu apa namanya? Fiktif, salah sebut. Fiktif, salah sebut atau asal-asalan. Gitu. Ya. Nah, tapi sayang tidak disebutkan asal-asalan itu siapa yang ngomong asal-asalan? Apakah penyidiknya yang asal-asalan nulis? Atau terpidananya? Atau terpidananya? Atau ada orang lain yang harusnya disebut, Pak? Harus disebut dong, Mbak, supaya tidak timbul pertanyaan kayak gini. Berarti ada harus argumentasi yuridisnya begitu jadi ya? Ada argumentasi yuridis. Kalau soal misalnya hilang 10 atau tidak ada sama sekali bisa-bisa saja, tapi harus jelas alasannya. Nah, yang namanya DPO itu kan tidak sembarang langsung diketik gitu aja kan? Ya. Orang yang di DPO-kan itu adalah orang yang dicari tidak ketemu. Apa tugas jaksa pemeriksa berkas perkara waktu perkara dikirim ke sana? Oleh karena itu harus ada audit. Ya. Kapolri audit tim penyidik dulu, penyelidik dan penyidik. Jaksa Agung audit tim penerima berkas, audit JPU-nya. Ya. Kemudian Mahkamah Agung audit Majelis Hakim. Bagaimana Anda melihat fakta persidangan itu? Tim TV One mengabarkan.